Welcome back to my channel. You can feel Alba di sini. Sore ini aku akan membahas tentang keluarga yang broken home, keluarga yang divorce. Ya, mungkin di antara kalian yang mempunyai keluarga yang cerai, antara ibu dan bapaknya bercerai. Tapi sebelum itu kalian harus subscribe dulu dan klik tombol loncengnya dan di-share. Oke, baiklah. Maraknya kawin cerai di dunia keartisan ataupun di masyarakat sipil, pastinya yang dikorbankan adalah sang anak. Sampai-sampai antara mantan istri dan mantan suami sampai tidak memperbolehkan memperlihatkan anaknya. Even itu mendapatkan izin dari majelis kehakiman. Bedanya kawin cerai di Indonesia atau di negara luar adalah sangat patuh hukum. Kalau misalnya ada pembagian waktu untuk mengasuh anak, mereka benar-benar dipatuhin. Tetapi yang aku tahu di Indonesia itu terkadang mereka sampai tidak diperbolehkan membesuk anaknya atau tidak, sama sekali tidak bisa melihat anaknya. Itu yang menjadi polemik di Indonesia. Tapi kalau di sini setiap perceraian itu hak anak adalah menjadi tanggung jawab mereka berdua, antara ibu dan bapak. Misalnya hak asuh anak jatuh ke ibunya dan bapaknya mendapatkan waktu untuk 2 kali. Pihak mantan suami diperbolehkan untuk bertemu anak di weekend, berarti 2 kali dalam seminggu. Hari Sabtu dan Minggu mereka mengizinkan ayahnya datang untuk menjemput sang anak, untuk spend time together sampai hari Senin pagi dikembalikan lagi ke rumah ibunya. Itu yang saya tahu. Kalau di sini ya, di Australia sini maupun di Europe atau di mana aja memang begitu gitu loh. Tetapi yang saya tahu di Indonesia atau tetangga saya sendiri, kebanyakan kawin cerai anaknya itu dibebankan kepada ibunya. Terkadang seorang mantan suaminya tidak nafkahi anaknya sama sekali dan tidak membesuk anaknya sama sekali. Mungkin ketemu anaknya setahun sekali, mungkin bisa jadi itu. Dan itu terjadi di lingkungan tetangga saya. Dan kemudian ini fakta, ada lagi kawin cerai, hak asuh anak diberikan kepada ibunya, tetapi anak ini didokterin sampai tidak mau melihat bapaknya. Even bapaknya visit, dia memberikan bekal, makanan, baju, dia tidak mau menerima, meronta-ronta. Dan saya tidak habis pikir kenapa anak ini bertingkah seperti itu. Dan saya lihat kalau mereka marah-marah, ternyata anak itu memang udah disuntik kata-kata yang kurang mengenangkan tentang ayahnya, tentang bapaknya begitu. Menurut aku itu sangat tidak wajar dan tidak manusiawi. Seharusnya bagaimanapun kalau kalian bercerai dan punya anak, tidak sepatutnya kamu menceritakan tentang kejelekan bapaknya. Jangan pernah lakukan itu. Itu karena sangat tidak bagus untuk perkembangan sang buah hati. Dan adapun kawin cerai yang hak asuhnya dijatuhkan kepada ayahnya, kita harus juga memberi wejangan ke anak tersebut. Jangan sampai membenci sang ibu. Apalagi kalian udah besar, udah remaja dan tahu caranya bersikap, tahu bagaimana menghormati orang tua. Misalnya orang tua kalian sangat super sibuk atau bagaimanapun, even kamu menelpon nggak diangkat, WhatsApp nggak dibalas, jangan pernah memberikan statement di
di media sosial. Itu sangat-sangat tidak bagus, tidak sepantasnya harus dilakukan seperti itu. Apalagi kayak seperti diva Indonesia antara Aurel Hermansyah dan Krisdayanti, ibunya. Aurel menulis komen di Instagram ibunya karena telepon nggak dijawab, WhatsApp juga pun nggak dijawab. Aku itu sangat tidak pantas sama sekali, karena sebagai orang Jawa, ya, unggah-ungguh itu kita tuh harus punya unggah-ungguh, ya. Apalagi di Hari Raya Idul Fitri, seharusnya sang anak setelah menjalankan sholat Idul Fitri, setelah sungkem kepada orang tua, langsung pergi sungkem kepada ibu kandungnya. Nggak perlu minta izin, nggak perlu SMS, nggak perlu WhatsApp, itu nggak perlu menurut aku ya. Langsung aja ke rumahnya. Nggak mungkin nggak dibukain, pasti dibukain kan. Menurut aku begitu. Jadi untuk sang anak harus peka. Pasti ibu akan membuka pintunya. Dengan adanya buah hatinya datang untuk sungkem di Hari Raya Idul Fitri. Karena polemik ini sangat luar biasa, jadi bulan-bulanan netizen di saat ini. Bedanya orang Indonesia dengan orang Western itu kalau bercerai itu begitu. Kalau orang bule, if they are divorced, punya anaknya itu dididik bareng-bareng. Jadi ada waktu-waktu tertentu, misalnya hari Senin sampai Jumat itu ibunya, dari Sabtu dan Minggu itu bagian bapaknya. Dan saya tidak habis pikir, anaknya itu juga tidak rewel, walaupun dia umur berapa bulan juga nggak rewel. Sangat terharu di situ. Oh my God, I can't believe that you make it. Dia ganti popoknya, dimandiin, benar-benar itu yang tidak dilakukan oleh orang Indonesia menurut aku. Saya tidak nemuin selama saya besar untuk misalnya merawat anaknya, kebagian merawat anaknya 2 hari gitu ya, umur 1 tahun sama umur 2 tahun, 2 hari merawat anak itu kayaknya mungkin gitu, saya belum lihat. Even di tetangga saya belum lihat. Mungkin anak tersebut sama ibunya itu pun ya selalu sama ibunya, kalau nggak sama neneknya. Dan sang ayah mungkin merantau. Even itu nggak jauh, nggak merantau, tapi mereka nggak akan ngerawat hal-hal yang dilakukan seperti orang yang di sini sepertinya gitu. Datanya setahun sekali visit, kalau nggak telepon gitu. Itu yang saya tahu loh. Kalau di kampung-kampung begitu. Kalau di Australia atau di Europe itu sangat beda sama sekali. Jadi ayahnya itu merawat anaknya, mendapat waktu untuk spend berdua dengan anaknya itu hari Sabtu dan Minggu biasanya begitu. Dan mereka melakukan dari sekecil apapun, ganti popok, mandiin, tidurin, bikinin susu, seperti ibu-ibu biasa yang dilakukan kepada anaknya. Itu yang saya salutkan untuk pria-pria Western. Itu luar biasa. Jadi intinya, kalau orang tua kalian bercerai, jadi kalian harus pintar-pintar membagi waktu. Berarti misal kalian ikut sang ayah, jadi waktu kalian kan full sama ayah kan. Jadi peluangkan waktu untuk bunda, untuk ibu tercinta itu hari weekend, Sabtu dan Minggu, walaupun itu cuman beberapa jam, itu sangat luar biasa. Itu akan memberikan energi yang positif dan jalan. Jadi antara anak dan ibu atau anak dan ayah itu menjalin saling terbuka. Jadi nggak ada rasa kebencian atau dendam, nggak ada, supaya itu untuk menghindari hal-hal yang seperti itu.
supaya hubungan keluarga itu tetap harmonis, even kalian tidak tinggal bareng sama kedua orang tua kalian gitu. Begitupun dengan aku kan juga broken home juga. Tapi keluarga yang broken home itu bagaimana? Jadi kita mempunyai keluarga baru, harus adaptasi, harus membuka, harus menerima, harus berpikiran yang positif, tidak menyalahkan yang lain begitu. Even mungkin bapak saya dulunya mungkin agak nakal atau sedikit, tapi namanya ibu saya itu tidak pernah berbicara tentang kejelekan bapak saya di depan saya. Jadi itu yang saya salutkan kepada ibu saya, yang saya banggakan, karena even she have a very hard life, she never say bad about my father in front of me. That's happy about my mom. I don't want to talk about my mom. If I'm talk about my mom, that's make me no. I don't want to cry. Okay. Ya Allah, berikan pengampunan kepada ibuku ya Allah, dan almarhum adikku. Ya, saya nggak mau nangis di sini ya. Saya pikir intinya kalau kalian udah besar, udah dewasa, jadi pandai-pandailah membagi waktu antara spend time untuk ayah dan bunda kalian. Jadi bagaimanapun itu ibu dan bapak kandung kalian, jadi jangan sampai ada dendam atau selalu ada perpikiran yang negatif thinking. Apalagi orang tua kalian itu sebagai mempunyai nama seperti anak diva atau mempunyai anak seorang pejabat yang tingkah lakunya itu selalu disorot oleh netizen sama media atau wartawan gitu. Jadinya harus berhati-hati menjaga nama supaya tidak menjadi bulan-bulanan netizen. Itu sangat bijaksana menurut aku. Oke, baiklah, dari sini dulu masalah kawin cerai, penjelasan dari aku. Semoga berkenan di hati kalian. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like juga ya. Oke, baiklah ya. Selamat sore. Bye. Hello, welcome back to my channel. Niken Filalba di sini. Sore ini aku akan membahas tentang keluarga yang broken home, keluarga yang divorce. Ya, mungkin di antara kalian yang mempunyai keluarga yang kawin cerai, antara ibu dan bapaknya bercerai. Tapi sebelum itu kalian harus subscribe dulu dan klik tombol loncengnya dan di-share. Oke, baiklah. Maraknya kawin cerai di dunia keartisan ataupun di masyarakat sipil, pastinya yang dikorbankan adalah sang anak. Sampai-sampai antara mantan istri dan mantan suami sampai tidak memperbolehkan memperlihatkan anaknya. Even itu mendapatkan izin dari majelis kehakiman. Bedanya kawin cerai di Indonesia atau di negara luar adalah sangat patuh hukum. Kalau misalnya ada pembagian waktu untuk mengasuh anak, mereka benar-benar dipatuhin. Tetapi yang aku tahu di Indonesia itu terkadang mereka sampai tidak diperbolehkan membesuk anaknya atau sama sekali tidak bisa melihat anaknya. Itu yang menjadi polemik di Indonesia. Tapi kalau di sini, setiap perceraian itu hak anak adalah menjadi tanggung jawab mereka berdua, antara ibu dan bapak. Misalnya hak asuh anak jatuh ke ibunya dan bapaknya mendapatkan waktu untuk 2 kali. Pihak mantan suami diperbolehkan untuk bertemu anak di weekend. Berarti
2 kali dalam seminggu. Hari Sabtu dan Minggu mereka mengizinkan ayahnya datang untuk menjemput sang anak, untuk spend time together sampai hari Senin pagi dikembalikan lagi ke rumah ibunya. Itu yang saya tahu. Kalau di sini ya, di Australia sini maupun di Europe atau di mana aja memang begitu gitu loh. Tetapi yang saya tahu di Indonesia atau tetangga saya sendiri, kebanyakan kawin cerai anaknya itu dibebankan kepada ibunya. Terkadang seorang mantan suaminya tidak nafkahi anaknya sama sekali dan tidak membesuk anaknya sama sekali. Mungkin ketemu anaknya setahun sekali, mungkin bisa jadi itu. Dan itu terjadi di lingkungan tetangga saya. Dan kemudian ini fakta, ada lagi kawin cerai, hak asuh anak diberikan kepada ibunya, tetapi anak ini didokterin sampai tidak mau melihat bapaknya. Even bapaknya visit, dia memberikan bekal, makanan, baju, dia tidak mau menerima, meronta-ronta. Dan saya tidak habis pikir kenapa anak ini bertingkah seperti itu. Dan saya lihat kalau mereka marah-marah, ternyata anak itu memang udah disuntik kata-kata yang kurang mengenangkan tentang ayahnya, tentang bapaknya begitu. Menurut aku itu sangat tidak wajar dan tidak manusiawi. Seharusnya bagaimanapun kalau kalian bercerai dan punya anak, tidak sepatutnya kamu menceritakan tentang kejelekan bapaknya. Jangan pernah lakukan itu. Itu karena sangat tidak bagus untuk perkembangan sang buah hati. Dan adapun kawin cerai yang hak asuhnya dijatuhkan kepada ayahnya, kita harus juga memberi wejangan ke anak tersebut. Jangan sampai membenci sang ibu. Apalagi kalian udah besar, udah remaja dan tahu caranya bersikap, tahu bagaimana menghormati orang tua. Misalnya orang tua kalian sangat super sibuk atau bagaimanapun, even kamu menelpon nggak diangkat, WhatsApp nggak dibalas, jangan pernah memberikan statement di media sosial. Itu sangat-sangat tidak bagus, tidak sepantasnya harus dilakukan seperti itu. Apalagi kayak seperti diva Indonesia antara Aurel Hermansyah dan Krisdayanti, ibunya. Aurel menulis komen di Instagram ibunya karena telepon nggak dijawab, WhatsApp juga pun nggak dijawab. Aku itu sangat tidak pantas sama sekali, karena sebagai orang Jawa, ya, unggah-ungguh itu kita tuh harus punya unggah-ungguh, ya. Apalagi di Hari Raya Idul Fitri, seharusnya sang anak setelah menjalankan sholat Idul Fitri, setelah sungkem kepada orang tua, langsung pergi sungkem kepada ibu kandungnya. Nggak perlu minta izin, nggak perlu SMS, nggak perlu WhatsApp, itu nggak perlu menurut aku ya. Langsung aja ke rumahnya. Nggak mungkin nggak dibukain, pasti dibukain kan. Menurut aku begitu. Jadi untuk sang anak harus peka. Pasti ibu akan membuka pintunya. Dengan adanya buah hatinya datang untuk sungkem di Hari Raya Idul Fitri. Karena polemik ini sangat luar biasa, jadi bulan-bulanan netizen di saat ini. Bedanya orang Indonesia dengan orang Western itu kalau bercerai itu begitu. Kalau orang bule, if they are divorced, punya anaknya itu dididik bareng-bareng. Jadi ada waktu-waktu tertentu, misalnya hari Senin sampai Jumat itu ibunya, dari Sabtu dan Minggu itu bagian bapaknya. Dan saya tidak habis pikir, anaknya itu juga tidak rewel, walaupun dia umur berapa bulan juga nggak rewel. Sangat terharu di situ.
Oh my god, I can't believe that you make. Dia ganti popoknya, dimandiin, benar-benar itu yang tidak dilakukan oleh orang Indonesia menurut aku. Sangat, saya tidak nemuin selama saya besar untuk misalnya merawat anaknya, kebagian merawat anaknya 2 hari gitu ya, umur 1 tahun sama umur 2 tahun, 2 hari merawat anak itu kayaknya mungkin, oh itu saya belum lihat. Even di tetangga saya belum lihat. Mungkin anak tersebut sama ibunya itu pun ya selalu sama ibunya, kalau nggak sama neneknya, dan sang ayah mungkin merantau. Even itu nggak jauh, nggak merantau, tapi mereka nggak akan ngerawat yang hal-hal yang dilakukan seperti orang yang di sini sepertinya gitu. Datanya setahun sekali visit, kalau nggak telepon gitu. Itu yang saya tahu loh. Kalau di kampung-kampung begitu. Kalau di Australia atau di Europe itu sangat beda sama sekali. Jadi ayahnya itu merawat anaknya, mendapat waktu untuk spend berdua dengan anaknya itu hari Sabtu dan Minggu biasanya begitu. Dan mereka melakukan dari sekecil apapun, ganti popok, mandiin, tidurin, bikinin susu, seperti ibu-ibu biasa yang dilakukan kepada anaknya. Itu yang saya salutkan untuk pria-pria Western. Itu luar biasa. Jadi intinya kalau orang tua kalian bercerai, jadi kalian harus pintar-pintar membagi waktu. Berarti misal kalian ikut sang ayah, jadi waktu kalian kan full sama ayah kan. Jadi peluangkan waktu untuk bunda, untuk ibu tercinta itu hari weekend, Sabtu dan Minggu, walaupun itu cuman beberapa jam, itu sangat luar biasa. Itu akan memberikan energi yang positif dan jalan. Jadi antara anak dan ibu atau anak dan ayah itu menjalin saling terbuka. Jadi nggak ada rasa kebencian atau dendam, nggak ada, supaya itu untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, supaya hubungan keluarga itu tetap harmonis, even kalian tidak tinggal bareng sama kedua orang tua kalian gitu. Begitupun dengan aku kan juga broken home juga. Keluarga yang broken home itu bagaimana? Jadi kita mempunyai keluarga baru, harus adaptasi, harus membuka, harus menerima, harus berpikiran yang positif, tidak menyalahkan yang lain begitu. Even mungkin bapak saya dulunya mungkin agak nakal atau sedikit, tapi namanya ibu saya itu tidak pernah berbicara tentang kejelekan bapak saya di depan saya. Jadi itu yang saya salutkan kepada ibu saya, yang saya banggakan, karena even she have a very hard life, she never say bad about my father in front of me. That's happy about my mom. I don't want to talk about my mom. If I'm talk about my mom, that's make me no. I don't want to cry. Okay. Ya Allah, berikan pengampunan kepada ibuku ya Allah, dan almarhum adikku. Ya, saya nggak mau nangis di sini ya. Saya pikir intinya kalau kalian udah besar, udah dewasa, jadi pandai-pandailah membagi waktu antara spend time untuk ayah dan bunda kalian. Jadi bagaimanapun itu ibu dan bapak kandung kalian, jadi jangan sampai ada dendam atau selalu ada perpikiran yang negatif thinking. Apalagi orang tua kalian itu sebagai mempunyai nama seperti anak diva, atau mempunyai anak seorang pejabat yang
yang tingkah lakunya itu selalu disorot oleh netizen sama media atau wartawan-wartawan gitu. Jadinya harus berhati-hati menjaga nama supaya tidak menjadi bulan-bulanan netizen. Itu sangat bijaksana menurut aku. Oke, baiklah, dari sini dulu masalah kawin cerai, penjelasan dari aku. Semoga berkenan di hati kalian. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like juga ya. Oke, baiklah ya. Selamat sore, bye.